Malam itu, langit Jawa seakan menyimpan rahasia besar. Bintang bertaburan dengan cahaya berkilau, sementara bulan purnama menggantung penuh wibawa. Di lereng Gunung Merbabu, seorang lelaki sederhana tengah duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Lelaki itu bukan sembarang orang, dialah Wali Paidi, manusia yang namanya bergema bukan hanya di kalangan manusia, tapi juga di telinga para jin dan makhluk gaib. Wali Paidi dikenal bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena kesaktiannya. Ilmu laduni yang ia miliki membuatnya mampu memahami bahasa alam, mendengar bisikan angin, dan membaca tanda-tanda gaib yang tersembunyi di balik jagat raya. Meski begitu, Wali Paidi tetap hidup sederhana. Rumahnya hanya gubuk bambu, pakaiannya lusuh, dan makanannya sekadar singkong rebus. Namun dari kesederhanaan itulah, pancaran kewibawaan sejati terpancar kuat. Pada malam yang sunyi itu, Wali Paidi tidak sendirian. Angin mendesir, rumput bergetar, dan tiba-tiba muncul sosok besar bersinar keemasan. Tubuhnya menjulang, sorot matanya bagaikan bara api, dan di kepalanya terdapat mahkota berukir naga. Dialah Raja Jin Gunung Merbabu. Wujudnya menggetarkan, namun ada kelembutan dalam cara ia menatap Wali Paidi. "Assalamualaikum, Wali Paidi." Suara beratnya menggema, seperti 1000 guntur yang menyatu. Wali Paidi tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Waalaikumsalam, wahai penguasa Merbabu. Apa yang membawamu menemuiku malam ini?" Raja Jin itu duduk bersila, menurunkan wibawanya di hadapan seorang manusia yang ia hormati. Bagi banyak jin, Wali Paidi adalah misteri. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menandingi kebijaksanaan para penguasa gaib? Namun itulah kenyataannya. Kesahajaan Wali Paidi membuat siapapun, bahkan Raja Jin sekalipun, merasa segan. "Aku datang bukan untuk menantangmu," ujar Raja Jin, matanya berkilat lembut. "Aku datang karena aku ingin bersahabat. Gunungku menjulang tinggi, samudera pengetahuanku luas, tetapi ada yang tak pernah aku miliki. Ketenangan hati seperti milikmu." Wali Paidi terdiam. Kata-kata itu bukan basa-basi. Ia bisa merasakan kejujuran dalam suara sang Raja Jin. Dengan perlahan, ia mengangguk. "Bersahabatlah denganku, wahai Raja. Tapi ingat, persahabatan bukan tentang siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang mampu menjaga keikhlasan." Sejak malam itu, persahabatan mereka terjalin. Wali Paidi kerap naik ke puncak Merbabu, berdialog tentang alam, kehidupan, dan rahasia semesta. Raja Jin, meski penguasa ribuan jin, merasa dirinya seperti murid yang haus ilmu ketika berhadapan dengan Wali Paidi. Mereka sering duduk di tepi jurang gunung, memandang jauh ke arah laut selatan yang bergelora. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Persahabatan itu semakin erat. Hingga pada suatu sore, Raja Jin berkata dengan nada penuh semangat, "Wali Paidi, ada satu tempat yang harus kau lihat. Sebuah istana yang tak pernah bisa dibayangkan oleh manusia manapun. Megah, indah, dan penuh misteri. Tempat itu adalah kediaman Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Loro Kidul." Wali Paidi mengangkat alisnya. Nama itu bukan asing baginya. Ia tahu siapa Nyi Loro Kidul, ratu yang namanya ditakuti sekaligus disembah, penguasa lautan yang kemegahannya termasyhur sampai ke pelosok negeri. Namun Wali Paidi tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap sahabatnya itu dengan tenang. "Apa alasanmu mengajakku ke sana?" Raja Jin tersenyum samar. "Aku ingin mempertemukanmu dengan beliau. Aku yakin kau akan disambut dengan hormat. Tak banyak manusia yang bisa masuk ke istana beliau dengan selamat. Tapi kau, Wali Paidi, kau berbeda." Wali Paidi menarik napas panjang. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Itu akan menjadi perjalanan antara dunia manusia dan dunia gaib yang paling dalam. Ia merasakan sebuah ujian besar sedang menantinya. "Baiklah," jawab Wali Paidi dengan suara mantap. "Kalau memang takdir membawaku ke sana, aku akan ikut. Tapi ingat, sahabat, kita harus berangkat dengan niat yang suci, bukan untuk keangkuhan." Raja Jin mengangguk. "Itulah alasan aku memilihmu sebagai sahabat." Malam itu, angin di lereng Merbabu berdesir lebih kencang, seolah ikut mendengar janji dua sahabat yang berbeda dunia. Bulan purnama masih menggantung, namun kini sinarnya terasa lebih dingin. Wali Paidi tahu,
langkahnya ke depan tidak akan biasa. Dan jauh di dasar samudera pantai selatan, seseorang atau mungkin sesuatu sudah menanti kedatangannya. Bab pertama pun berakhir di ambang perjalanan besar, dengan persahabatan yang tampak kokoh namun kelak akan diuji oleh rasa cemburu dan takdir yang tak terduga. Fajar baru saja merekah ketika Wali Paidi berdiri di lereng Gunung Merbabu. Kabut putih menggulung, burung-burung berkicau riuh, dan udara dingin menusuk tulang. Di sampingnya, Raja Jin Gunung Merbabu berdiri tegak dengan sorot mata tajam. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan menuju Istana Megah yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terpilih Istana Nyi Loro Kidul di pantai selatan. "Apakah kau siap?" tanya Raja Jin, suaranya berat namun penuh ketegasan. Wali Paidi menghela nafas panjang. "Siap atau tidak, aku sudah berjanji untuk ikut. Semoga Allah menjaga langkah ini." Raja Jin mengangkat tangannya, melukis gerakan di udara. Seketika itu pula, angin berhenti berhembus, burung-burung mendadak diam, dan bumi bergetar pelan. Dari balik kabut, muncullah kereta gaib berwarna hijau zamrud, ditarik oleh 4 ekor naga laut yang matanya menyala bagai bara api. Kilau kereta itu memantulkan cahaya matahari pagi, membuat siapapun yang melihatnya pasti takjub. "Naiklah, sahabatku. Ini akan membawamu melintasi batas yang tak bisa dicapai manusia biasa," ucap Raja Jin. Wali Paidi melangkah dengan hati-hati. Begitu kakinya menjejak lantai kereta yang terbuat dari batu giok bercahaya, ia merasakan getaran aneh. Ada energi yang kuat mengalir, seakan lautan luas sudah memanggilnya. Kereta itu meluncur cepat, meninggalkan lereng gunung, melewati hutan lebat, sawah, dan desa-desa yang masih terlelap. Orang-orang tidak menyadari bahwa di langit yang biru, sebuah kereta gaib sedang berlari kencang, membawa seorang manusia dan seorang Raja Jin menuju takdir besar. Semakin jauh, semakin terasa perubahan. Angin laut mulai tercium, asin dan lembab. Ombak terdengar menggulung, meski mereka masih melayang di atas daratan. Wali Paidi menutup mata sejenak, merasakan suara ombak seperti lantunan doa yang berat. Ketika garis pantai mulai terlihat, Raja Jin berkata dengan nada serius, "Inilah saat yang paling menentukan. Kau akan Aula utama Istana Laut Selatan berkilauan bagai permata raksasa, pilar-pilar karang menjulang. Dihiasi mutiara sebesar kepalan tangan, sementara lantai berlapis batu giok memantulkan bayangan siapapun yang melangkah di atasnya. Dayang-dayang cantik berjejer di kanan kiri. Wajah mereka tenang, namun mata mereka seolah menyelidik setiap gerakan tamu yang baru datang. Wali Paidi melangkah mantap, meski hatinya berdebar. Di sampingnya, Raja Jin Merbabu berjalan dengan penuh wibawa, kepala tegak, dan dada membusung. Mereka mendekati singgasana agung, tempat sosok yang detanggu-tanggu duduk dengan Anggun Nyi Loro Kidul, Ratu Laut Selatan. Auranya begitu kuat, membuat udara di ruangan terasa lebih dingin namun menenangkan. Rambutnya panjang tergerai bagai ombak yang jatuh. Matanya dalam seakan menyimpan rahasia samudera, dan senyumnya tipis, penuh misteri. Gaunnya berwarna hijau laut, berhiaskan emas dan mutiara yang menyilaukan. Ketika Wali Paidi menunduk hormat, Nyi Loro Kidul menatapnya dengan penuh perhatian. Tatapannya berbeda dari tatapan kepada Raja Jin Merbabu. Ada ketertarikan, ada rasa kagum, seakan dirinya menemukan sesuatu yang baru di dalam diri manusia sederhana itu. "Selamat datang, Wali Paidi." Suara Nyi Loro Kidul lembut, namun bergema di seluruh aula. "Aku sudah lama mendengar namamu, kesederhanaanmu, keteguhan hatimu, dan kesaktianmu telah sampai ke telingaku." Wali Paidi mengangkat kepalanya perlahan, menatap ratu itu dengan hormat, tanpa kehilangan wibawa. "Terima kasih atas sambutannya, wahai Ratu Selatan. Aku hanyalah hamba Allah yang berusaha berjalan dengan keikhlasan." Senyum Nyi Loro Kidul semakin dalam. "Kata-katamu menyejukkan. Meski berasal dari manusia fana, tidak banyak manusia yang berani berkata jujur di hadapanku." Di samping mereka, Raja Jin Merbabu
menatap dengan mata yang mulai mengeras. Ia tak menyangka sambutan itu begitu hangat. Hatinya tersengat. Sejak awal, dialah yang berencana memperkenalkan sahabatnya kepada sang ratu. Tapi kini, perhatian ratu itu seakan hanya tertuju pada Wali Paidi. Percakapan berlanjut. Dayang-dayang menyajikan minuman berwarna hijau zamrud dalam cawan emas. Wali Paidi menunduk, menolak dengan halus. Ampun ratu, aku tidak bisa menerima minuman selain yang suci bagiku. Nyi Loro Kidul justru kagum. Engkau menolak tanpa rasa takut. Kejujuranmu membuatku semakin yakin kau memang manusia yang berbeda. Raja Jin merasakan panas di dadanya. Ia meneguk minuman itu dalam sekali teguk, lalu berkata dengan nada sinis, Ratu, jangan lupa siapa yang membawanya ke sini. Tanpaku, manusia ini tak akan pernah sampai ke hadapanmu. Wali Paidi menoleh, menatap sahabatnya dengan teduh. Benar sahabat, aku berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak akan berdiri di sini. Namun kata-kata tulus itu tak cukup meredakan bara di dada Raja Jin. Ia merasa tersisih, seolah persahabatan mereka hanya menjadi jembatan bagi Wali Paidi untuk mendapatkan perhatian dari ratu yang begitu diagungkan. Nyi Loro Kidul merasakan ketegangan itu. Matanya bergeser, melihat Raja Jin yang mulai berubah raut wajahnya. Namun ia tetap menatap Wali Paidi, seakan enggan berpaling. Waktu berlalu. Percakapan semakin membuat jarak antara dua sahabat itu renggang. Setiap kali Nyi Loro Kidul bicara, selalu Wali Paidi yang ia tatap. Setiap kali ia tersenyum, senyum itu hanya untuk Wali Paidi. Dan setiap kali Wali Paidi menjawab dengan rendah hati, Raja Jin semakin merasa dirinya dikecilkan. Hingga akhirnya Raja Jin berucap dengan nada menusuk, "Sahabat, aku tak menyangka. Ternyata kau mampu menarik perhatian yang bahkan tidak pernah bisa aku dapatkan, meski aku penguasa ribuan jin." Mungkin benar, manusia memang selalu punya cara merebut sesuatu tanpa usaha panjang. Suasana membeku, dayang-dayang saling pandang, ruangan sunyi, hanya suara ombak dari luar yang terdengar. Wali Paidi menunduk, menahan hatinya agar tidak terprovokasi. "Aku tak bermaksud merebut apapun darimu, wahai sahabat," jawabnya dengan tenang. "Aku hanya datang dengan niat bersih, tanpa mengharap apapun selain ridha Allah." Namun jawaban itu justru membuat api dalam hati Raja Jin semakin berkobar. Ia merasa semakin ditinggalkan, semakin kalah, dan semakin tidak dihargai. Dalam batinnya, cemburu bercampur amarah mulai membara, menunggu waktu untuk meledak. Bab ini berakhir dengan tatapan panas Raja Jin yang menusuk Wali Paidi. Sementara Nyi Loro Kidul tetap memandang penuh kekaguman. Persahabatan yang semula kokoh, kini mulai retak oleh rasa cemburu yang tak terbendung. Suasana di alam megah itu semakin tegang. Wali Paidi tetap menunduk dengan sikap penuh ketenangan, sementara Raja Jin merbabu berdiri dengan wajah memerah, menahan bara amarah yang kian berkobar di dadanya. Nyi Loro Kidul masih duduk anggun di singgasananya. Matanya tak lepas dari Wali Paidi, seakan kehadiran manusia sederhana itu telah mengguncang hatinya. "Cukup," suara Raja Jin menggema, membuat lantai giok bergetar. "Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Persahabatan ini tidak lagi seimbang. Kau, Wali Paidi, telah merebut perhatian yang seharusnya menjadi milikku." Dayang-dayang terlonjak kaget, sebagian mundur sambil menutupi wajah. Ombak di luar istana tiba-tiba bergemuruh lebih keras, seperti ikut merasakan amarah penguasa gunung itu. Wali Paidi mengangkat wajahnya, menatap sahabatnya dengan sorot mata penuh iba. "Sahabat, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh iri. Aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku datang hanya untuk memenuhi undanganmu. Ingatlah, kita bersahabat karena keikhlasan, bukan karena ingin dipuji atau diagungkan." Namun kata-kata itu hanya menambah bara dalam hati Raja Jin. Ia mengibaskan tangannya
dan tiba-tiba pusaran angin hitam muncul di dalam aula, membuat tirai-tirai istana berkibar keras. Kilatan petir menyambar dari langit-langit laut, menerangi wajahnya yang kini dipenuhi amarah. "Keikhlasanmu hanyalah tamang," teriaknya lantang. "Di balik itu, kau menutupi kecerdikanmu untuk merebut sesuatu yang paling kuinginkan. Aku tidak bisa membiarkanmu lebih tinggi dariku." Nyi Loro Kidul berdiri dari singgasananya, aura kehormatan bercampur ketegasan terpancar dari tubuhnya. "Berhenti, merbabu. Jangan kotori istanaku dengan pertarungan nafsu. Wali Pedi tidak pernah merebutku darimu. Akulah yang memilih menaruh hormat padanya." Kata-kata itu bagaikan pedang yang menusuk hati Raja Jin. Tubuhnya bergetar, matanya memerah, dan ia meraung keras. Ombak di luar mengamuk, menghantam karang, membuat seluruh istana bergetar. Para dayang berteriak panik, sebagian berlari mencari perlindungan. Wali Pedi memejamkan mata, merasakan badai energi yang keluar dari sahabatnya itu. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertengkaran. Ini adalah ujian persahabatan, ujian kesabaran, dan ujian hatinya sendiri. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata, "Jika memang kau ingin mengujiku, lakukanlah. Tapi ketahuilah, aku tidak akan melawan dengan kebencian. Aku hanya akan melawan dengan doa." Raja Jin mengangkat tangannya tinggi, lalu menghantamkan tenaga gaibnya ke arah Wali Pedi. Gelombang hitam bergulung, memecah udara, menabrak lantai, dan menghantam tubuh Wali Pedi dengan kekuatan dahsyat. Namun anehnya, tubuh Wali Pedi tetap berdiri tegak. Ia berzikir lirih, menyebut nama Allah, hingga cahaya putih perlahan menyelimuti tubuhnya. Benturan itu membuat seluruh aula berguncang. Gelombang laut yang ganas menelan istana seakan ingin meruntuhkannya. Namun cahaya dari tubuh Wali Pedi menahan semua kekuatan itu, membuat energi jahat sang Raja Jin memantul kembali, menghantam dinding istana hingga retak. Suasana semakin kacau. Dayang-dayang menangis, para penjaga bersiaga, dan Nyi Loro Kidul menatap dengan hati bergetar hebat. Ia menyadari, persahabatan yang semula kokoh kini benar-benar berada di ujung tanduk. Pertarungan batin itu belum selesai. Raja Jin masih berdiri, terengah-engah, matanya penuh kebencian. Wali Pedi masih tegak, cahaya putih mengelilinginya, wajahnya tetap teduh meski badai mengamuk. Bab ini berakhir di tengah ketegangan yang memuncak antara kesetiaan sahabat dan hasrat yang membutakan, antara cahaya doa dan gelapnya cemburu. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Pagi menjelang di pantai selatan dengan sinar mentari yang hangat menyapu ombak, seolah menghapus gelapnya malam penuh darah dan badai. Wali Pedi duduk di atas karang besar, wajahnya teduh meski tubuhnya masih terasa lelah akibat peperangan panjang. Raja Jin Gunung Merbabu berdiri di sampingnya, gagah dengan jubahnya yang berkibar terkena angin laut. Di kejauhan, terlihat istana Nyi Loro Kidul kembali berdiri megah, meski sempat diguncang oleh kekacauan besar yang dipimpin oleh pengkhianat. Semua yang hancur kini perlahan dipulihkan. Nyi Loro Kidul keluar dari istananya dengan anggun, gaunnya berwarna hijau zamrud berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Senyum yang ia berikan pada Wali Pedi dan Raja Jin bukan hanya sekadar penghormatan, tetapi tanda penghargaan yang dalam sebuah ucapan terima kasih tanpa kata, yang tak bisa diungkapkan hanya dengan ucapan. "Tanpa kalian," suara Nyi Loro Kidul bergetar halus, "kerajaanku mungkin sudah lenyap ditelan kegelapan. Aku, Nyi Ratu Pantai Selatan, berhutang nyawa kepada kalian berdua." Ia menundukkan kepala, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan pada siapapun. Wali Pedi tersenyum samar, lalu berkata lembut, "Tidak ada hutang, Gusti Ratu. Aku hanya menjalankan amanah sebagai hamba Allah untuk menolong siapapun yang disalimi. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Itu janji hidupku." Ucapannya tegas, namun penuh kerendahan hati. Raja Jin Gunung Merbabu menambahkan, suaranya berat seperti guruh, "Dan aku sebagai penjaga gunung, akan selalu berdiri di sisimu, wahai Ratu. Bukan karena kekuasaanmu, tetapi karena persaudaraan ini telah ditempa oleh api dan badai. Persaudaraan yang sejati." Arlat bergemuruh seolah mengamini kata-kata itu. Ombak besar datang, lalu pecah indah di tepi pantai, menyisakan buih putih yang berkilauan. Semua yang hadir tahu, itu adalah tanda restu dari alam.
Tanda bahwa langit dan bumi menerima ikatan yang baru terbentuk antara mereka. Manusia pilihan, Raja Jin Perkasa, dan Ratu Penguasa Samudera. Hari-hari setelah perang diisi dengan pemulihan. Para prajurit jin kembali membangun bagian istana yang rusak. Wali Paidi sering membantu mereka dengan doa-doa dan bacaan ayat suci yang menenangkan, sehingga semua pekerjaan terasa ringan. Nyi Loro Kidul sering duduk bersama mereka, tidak lagi hanya sebagai ratu yang memerintah, tetapi sebagai saudari yang menyatukan hati. Namun di sela ketenangan itu, ada keharuan yang menyelinap. Wali Paidi tahu, ia bukan bagian dari dunia ini. Ia hanyalah seorang wali yang dititipkan sejenak untuk menunaikan tugas. Ada panggilan yang selalu hadir di hatinya, panggilan untuk kembali ke dunia fana, kepada umat yang menunggu bimbingannya. Pada suatu senja yang indah, langit pantai selatan memerah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut. Wali Paidi berdiri di hadapan Nyi Loro Kidul dan Raja Jin Gunung Merbabu. Suasana terasa hening, hanya suara deburan ombak yang menemani. Aku harus pergi, ujar Wali Paidi dengan suara pelan, namun jelas. Tugas di sini telah selesai. Ada amanah lain yang menantiku di dunia atas. Kalian telah kuanggap saudara, dan aku percaya. Cahaya kebaikan akan selalu kalian jaga di sini. Mata Nyi Loro Kidul berkilat basah. Ia bukan sekadar ratu yang berkuasa, tapi juga seorang perempuan yang kini merasakan kehilangan. Pergilah, Wali Paidi, tapi ketahuilah, pantai selatan akan selalu terbuka untukmu. Namamu akan selalu harum di istanaku, selamanya. Raja Jin Gunung Merbabu mengangguk tegas, dan gunungku akan selalu menjadi bentengmu. Bila kau panggil, dari puncak Merbabu aku akan datang. Wali Paidi menunduk penuh hormat, lalu melangkah ke arah cahaya yang muncul di cakrawala. Ombak berhenti bergemuruh, angin terdiam, dan seketika itu seluruh alam seolah memberikan jalan. Dalam sekejap, sosoknya lenyap ditelan cahaya. Nyi Loro Kidul dan Raja Jin Gunung Merbabu berdiri berdampingan, memandang ke arah tempat Wali Paidi menghilang. Di hati mereka tumbuh sebuah keyakinan baru bahwa pertemuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari persaudaraan yang tidak akan pernah padam. Persaudaraan yang akan dikenang sepanjang zaman, tercatat di antara ombak laut selatan dan kokohnya puncak Merbabu. Dan sejak hari itu, kisah Wali Paidi bersama Raja Jin Gunung Merbabu dan Nyi Loro Kidul menjadi legenda. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sebagai bukti bahwa persaudaraan, keberanian, dan keteguhan iman adalah kekuatan yang mampu menundukkan badai sebesar apapun.